Selamat datang kembali di channel TIK SMP Suster Pontianak. Pada video pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari bagaimana pembuatan kolom koran menggunakan fitur yang ada di Microsoft Office Word 2019, yaitu menggunakan column maupun drop cap. Nah, contoh-contoh kolom koran yang bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh seperti ini. Kita akan membuat yang sederhana saja menggunakan Microsoft Word. Nah, kita langsung saja mulai. Saya di sini sudah ada satu file artikel mengenai dampak smartphone. Nah, ada dampak negatif maupun dampak positif dari smartphone ya. Oke, sekarang kita langsung aja mulai untuk membuat kolom koran. Di sini saya ada 4 paragraf. Nanti kita akan lihat perbedaan masing-masing paragrafnya. Kita blok paragraf pertama. Kita masuk ke menu layout. Nah, di sini ada namanya columns. Kita klik yang ada tanda panah ke bawahnya seperti ini. Di sini ada pilihan, ada 2, ada kolomnya 3, lalu ini ada left, ada right. Ini left, nanti dia membuat kolom korannya jadi 2, tapi sebelah kirinya lebih kecil. Kalau yang right, sebelah kanannya lebih kecil. Misalnya kita sini pilih 2. Otomatis nanti dia akan membuat tampilan paragraf kita terbagi menjadi 2 ya. Oke, kita blok paragraf kedua. Sekarang kita coba pilihan pakai yang 3. Jadi otomatis membagi menjadi 3 bagian, dan ini jaraknya ataupun ukuran masing-masing kolom itu sama ya, hampir sama. Ini jaraknya, ini jarak yang ini dengan yang ini sama. Ya, sekarang kita blok paragraf ketiga. Kita pilih left. Yang bawah kita pilih right. Nah, kita lihat perbedaan yang ada. Seperti yang kita lihat di sini, kalau kita lihat ini jarak default atau jarak yang sudah settingan dasar dari Microsoft Word itu semuanya sama ya. Kita bisa lihat di sini. Ini jarak yang ini dengan yang di sini sama, jarak ini dengan jarak yang di bawah ini sama. Sekarang kita akan masuk ke menu more column. Kalau kalian lihat, kita blok seperti ini. Kalau kita lihat di menu column ini ada pilihan more column. Di sini kita bisa mengedit tampilan kolom koran kita lebih lanjut. Nah, di sini pilihannya sudah terpilih tuh karena tadi tampilan kolom koran kita 2. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin membuat kolom koran kita berjumlah 4? Karena di sini kita lihat maksimalnya hanya ada 3. Nah, kalau kita ingin membuat kolom koran yang berjumlah 4, di sini ada number of column. Number of column-nya bisa kita ganti. Nah, kita ingin membuat 4. Tinggal kita ketikkan angkanya 4. Nah, lalu di sini ada line between. Kalau kita menceklis line between ini, artinya kita memberikan garis pemisah antar kolom yang ada nanti. Nah, misalnya kita pilih line between. Nah, di sini ada tampilan preview-nya, bisa kita lihat. Tinggal kita klik OK. Nah, otomatis 4 kolom ini sama besar ya. Tampilan garisnya seperti ini. Nah, sekarang posisi sudah terblok seperti ini. Saya mau mengedit paragraf terakhir kita ke menu more column. Nah, di sini ada spacing. Spacing ini gunanya untuk apa? Spacing ini mengatur jarak pemisah antar masing-masing kolom. Di sini jaraknya adalah 1,25. Misalnya kita ingin jaraknya lebih dekat lagi, berarti tinggal kita turunkan. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Jaraknya semakin dempet. Kita klik OK. Nah, sangat dempet. Seperti itu ya, mengatur jarak pemisah antara masing-masing kolom. Kita memakai spacing. Nah, bagaimana kita mau mengatur ukuran tiap-tiap kolomnya? Di sini ada menu width.
Karena di sini jumlah kolom kita ada 2, berarti di sini pilihannya juga ada 2 karena tergantung dari jumlah kolom yang ada. Nah, misalnya kita ingin kolom yang di sebelah kanan tampilannya lebih kecil lagi dari yang ada sekarang. Di sini bisa kita kecilkan. Nah, tapi hati-hati, kalau kita mengecilkan masing-masing ukuran kolomnya, berarti berpengaruh pada jarak antar kolom tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat jaraknya juga ikut berubah ya kalau kita kecilkan. Jaraknya juga berarti makin lebar karena kolomnya sudah kita kecilkan. Misalnya seperti ini. Terlalu kecil ya, jadi nggak bisa. Kita cari ukuran yang sesuai aja, ini jangan terlalu kecil. 4 cm. Nah, jadi seperti ini. Karena tadi ukurannya terlalu kecil, jadi nggak bisa terlalu dempet ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya juga kita ingin mengatur jarak paragraf kedua. Ini bloknya harus tepat. Nah, misalnya kita ingin mengatur kolomnya ini, kita mau mengatur lebar kolomnya, tapi kalau kita lihat di sini ternyata kolom kedua dan kolom ketiga terkunci. Kenapa terkunci? Karena di sini ada pilihan equal column width-nya tertulis. Ini artinya nanti semua ukuran kolomnya ini sama semua 4,67. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat kolomnya ukurannya berbeda-beda, kita bisa hilangkan checklist equal column width-nya. Habis kalau misalnya kita hilangkan equal column width-nya ini, kita bisa mengatur ukuran masing-masing kolomnya. Seperti itu ya. Nah, kita klik OK. Jadi itu penjelasan pembuatan kolom koran di Microsoft Word. Ini judulnya saya tenangkan aja. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan seperti ini. Yang ada di sini huruf, biasanya kalau tampilan di koran itu ada huruf pertama paragraf yang dicetak besar dan tebal ya, seperti ini. Ini kita menggunakan apa? Ini kita menggunakan bantuan yaitu dari fasilitas namanya drop cap. Posisi seperti ini. Lalu kita ke menu insert. Di sini ada drop cap. Ada 2 pilihan, ada drop. Kalau drop itu berarti drop cap-nya itu menyatu dengan paragraf, atau in margin. Kalau in margin, drop cap-nya itu berada di luar paragraf. Seperti ini ya. Kita pilih aja drop. Ya, seperti ini. Secara default dia langsung akan membuat drop cap-nya sebesar 3 baris. Nah, jadi yang terkena ini ada 3 baris terkena drop cap-nya. Seperti ini ya. Kita masuk ke drop cap option. Kalau kita mau edit lebih lanjut, di sini fontnya sebenarnya bisa kita ganti. Jadi nanti tulisan S-nya ini agak berbeda sedikit. Tapi sayangnya kita tidak bisa lihat di preview ya. Nah, ini line to drop tadi adalah ini untuk mengatur tinggi drop cap kita atau ukuran drop cap kita. Di sini ukurannya adalah sebanyak 3 baris. Ini bisa kita kecilkan ataupun bisa kita besarkan ya, line to drop-nya. Misalnya kita mau lebih besar lagi, 4 baris. Nah, distance from text ini adalah untuk mengatur jarak drop cap kita dengan paragraf. Misalnya kita agak mau membuat jaraknya agak ada berjarak atau agak lebih jauh sedikit, misalnya 0,5. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Yang drop cap. Nah, saya mau kasih untuk yang paragraf terakhir juga. Posisinya pastikan kursor kita di huruf pertama paragraf ya.
drop cap lagi. Drop cap. Tapi sekarang saya ke drop cap option dulu. Oke, yang in marginnya tidak bisa aktif. Berarti kita harus pilih in margin dulu, baru kita pilih drop cap option. Saya juga ini mau 4, ya bisa kita ganti. Extend konteksnya. Kejauhan ya kayaknya kalau mepet ke kiri. Aja. Nah, sebenarnya kita bisa mengedit lebih lanjut, memberikan pewarnaan ataupun memberi border pada drop cap ini. Misalnya posisi seperti ini. Lihat ya, pastikan posisinya seperti ini. Saya zoom terlebih dahulu. Kita klik ke dalam drop cap-nya, lalu di sini ada garis putus-putus ini, kita klik kiri pada garis putus-putusnya. Nah, lalu kita klik kanan. Di sini ada border and shading. Nah, kita bisa berikan box pada huruf B-nya ini. Hanya seperti ini. Lalu kita mau memberi color pada garisnya. Ini pengaturan lebih lanjut ya. Ini, jadi ada berbentuk bayangan. Saya berikan warnanya warna apa ini, nggak coklat-coklatan seperti itu. Lalu kita juga bisa berikan shading ataupun berikan warna di dalam kotaknya. Misalnya seperti ini, kita juga bisa berikan style, mau berikan pattern seperti apa di dalamnya. Ya, seperti ini. Klik OK. Nah, kita bisa mengatur tampilan drop cap-nya lebih lanjut ke border and shading-nya. Pastikan terpilih seperti ini. Kita tinggal klik kanan, pilih border and shading. Jadi ini penggunaan Halem, lalu penggunaan drop cap sudah kita pelajari. Dan video pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari penggunaan Halem, drop cap. Nah, bagi yang masih ada yang belum paham mengenai materi hari ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bagi sudah menonton, terima kasih.